Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema firman Tuhan hari ini, jadilah teladan yang baik. Nama Ki Hajar Dewantara erat dengan dunia pendidikan Indonesia. Beliau adalah Menteri Pendidikan pertama Republik Indonesia. Tanggal kelahirannya ditetapkan pemerintah menjadi Hari Pendidikan Nasional. Semboyan Ki Hajar Dewantara yang terkenal adalah Ingarsa Sung Tulada, Ingmadia Mangun Karsa, Tutwuri Handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Bagi beliau, keteladanan seorang pendidik memegang peran penting bagi setiap anak didiknya. Di dalam 1 Timotius pasal keempat ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Hal yang sama ditekankan pula oleh Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, saat melayani di gereja Efesus. Bagi Paulus, Timotius diharapkan bukan saja cakap mengajar dan berkhotbah, serta pandai dalam mengatur pelayanan gereja. Yang tak kalah penting adalah menjadi teladan bagi semua orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kemurnian. Menjadi teladan tidak perlu menunggu seseorang menjadi tua terlebih dahulu. Yang terpenting, Timotius harus menjaga dirinya dan ajarannya supaya menjadi contoh yang baik. Memang sebuah teladan akan berbicara lebih kuat daripada ribuan kata-kata. Kebenaran yang sama terus mengingatkan kita sebagai orang percaya, kita perlu memperhatikan hidup kita. Apakah kita sedang menunjukkan cara hidup yang benar? Orang lain akan memperhatikan apakah hidup kita menjadi teladan yang baik bagi orang lain di sekitar kita. Sungguh akan menjadi kesaksian yang buruk jikalau perilaku kita sebagai orang Kristen yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Perilaku kita menguatkan perkataan kita. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 9, bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Keteladanan itu hal yang paling utama daripada nasihat. Perbuatan lebih nyata daripada perkataan. Jangan jadi seperti orang Farisi yang perkataannya tidak pernah sejalan dengan perbuatannya. Itu sebabnya banyak anak-anak yang menentang orang tuanya, sebab mereka melihat contoh yang ada dari keteladanan kehidupan orang tuanya. Anak-anak kita akan melihat siapa diri kita melalui tingkah laku kita daripada nasihat kita. Ketidaktertiban dalam keteladanan telah merusak tatanan kehidupan anak-anak jasmani maupun rohani, sebab mereka kehilangan pegangan dalam hidupnya yang membuat proses regenerasi menjadi kacau karena figur dan citra diri dari orang tua rohani maupun jasmaninya telah rusak. Di dalam Efesus pasal ke-6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bangunlah keteladanan yang baik dan indah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan melihat kebahagiaan anak cucu kita. Kegagalan anak-anak kita kebanyakan bukan karena mereka bodoh dan malas, melainkan karena mereka tawar hati untuk bertindak dalam hidupnya karena sakit hati kepada orang tuanya. Ada yang sulit untuk menikah, ada yang sulit maju dan berkembang.
Anak-anak memang tidak pernah dengan baik untuk mendengarkan nasihat orang tuanya, namun mereka tidak pernah gagal untuk meniru orang tuanya. Di dalam Titus pasal kedua ayat 7, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Kenapa banyak anak-anak yang gagal dalam hidupnya? Karena banyak orang tua yang sok berkuasa, mengatur, mendikte, serta memerintah anak-anaknya seenak udelnya. Padahal teladan si orang tua itu sendiri sangat buruk sekali. Anak memang seorang peniru ulung. Matanya selalu mengamati, telinganya menyimak, pikirannya mencerna apapun yang orang tuanya lakukan. Itu sebabnya jangan heran jika anak Anda tumbuh menjadi sosok yang sangat mirip dengan orang tuanya. Anak-anak mulai meniru sejak ia lahir, dimulai dari meniru ekspresi orang tuanya. Tidak ada yang salah dengan perilaku yang meniru, karena pada dasarnya meniru adalah proses pembelajaran alami semua makhluk hidup. Mungkin kita sedang berpikir keras, apa yang telah kita teladani kepada anak-anak, bawahan atau siapa saja? Apakah kita telah meneladani hal yang buruk atau hal yang baik? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Demikian pula untuk anak-anak, baik jasmani maupun rohani. Sebab mereka akan selalu meniru dari orang-orang yang terdekat. Itu sebabnya orang tua sebagai pemimpin yang haruslah pertama-tama memberi teladan yang baik. Sebab mereka akan mengimitasi diri anak-anak sampai mereka dewasa. Berperilakulah yang benar dan santun. Sebab apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Taburan dari perilaku kita akan diikuti anak-anak, bawahan, murid, pasangan, bahkan tetangga dan teman-teman kita. Lihat saja orang terkenal atau bintang film. Segala tingkah lakunya, cara berpakaian, atau hal apapun banyak ditiru oleh penggemarnya. Apa yang anak-anak, bawahan, pasangan, orang dekat yang mereka lakukan di masa depannya, kebanyakannya meniru sebagian besar hal yang dilakukan dari contoh yang ditunjukkan oleh orang-orang yang membesarkan mereka. Jadi, jika ingin menerima yang baik, lakukan hal yang baik. Maka segala hal yang baik akan menjadi milik kita selamanya. Yang paling kita takutkan adalah kita mampu menasehati orang lain, tetapi kita sendiri lalai dalam mengerjakan nasihat itu sendiri. Di dalam Lukas pasal ke-6 ayat 31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Kita hidup di planet yang penuh dengan kemunafikan, di mana orang baik haus akan pengakuan dan orang jahat penuh dengan pencitraan. Mereka pandai bicaranya, namun perbuatannya sangat jauh dan menyimpang dari perkataannya. Sebagian orang memang membiarkan dirinya terlihat apa adanya. Sebagian lagi menutup rapat agar kelihatan yang baik-baiknya saja. Apakah Tuhan bisa dibohongi? Semua orang mampu mengucapkannya, tapi tidak semua orang mampu membuktikannya. Orang-orang yang demikian pasti tidak dapat memotivasi dirinya sendiri, apalagi orang lain. Jadi sama seperti seorang guru yang mencoba mengajar siswanya tanpa memberikan inspirasi agar mereka memiliki hasrat untuk belajar. Orang yang meraih kesuksesan tidaklah selalu orang yang pintar, tetapi orang yang gigih dan pantang menyerah dalam menjalani komitmennya kepada Tuhan. Kita tidak butuh orang yang pintar bicara. Yang kita butuhkan orang-orang yang berhati tulus, yang bicaranya tidak dolak-dalik. Orang yang berintegritas adalah ajaran yang diajarkan, yang pastinya terlebih dahulu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keadaan suka maupun duka. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bagaimana kami menjadi teladan yang baik bagi semua orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Bila selama ini kami tidak menjadi teladan yang baik kepada siapapun, baik kepada anak-anak jasmani maupun kepada anak-anak rohani,
Selaku orang tua, kami memohon maaf sebesar-besarnya atas keteladanan yang keliru selama ini. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh agar kehidupan kalian dipulihkan Tuhan seutuhnya, yang melahirkan generasi kudus berikutnya. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.